Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Yudha Putra untuk menerima bersama saya Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Su Ningshu ya. Biasa kita kenal Wiku Sakya Sugata dengan membawakan tema Cengbeng. Kita tunggu beliau untuk hadir. Oke, kita tunggu beliau untuk hadir ya teman-teman. Saya ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang sedang bergabung. Selamat malam. Oke, sudah hadir. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Selamat malam, Su. Halo, ya, Meta Fajuan. Selamat malam, teman-teman semua. Iya, selamat Su. Kabarnya gimana, Su? Ya, baik. Baik. Sekarang kita mau bahas tema tentang Cengbeng nih, Su. Nih, karena sebentar lagi mungkin kalau nggak salah tanggal 10 ya kita mungkin etnis Tionghoa ini merayakan Cengbeng. Nah, sebenarnya Cengbeng ini apa sih nih, Su? Ya, saya dari kemarin topiknya Cengbeng terus, jadi kali di YouTube ya, udah banyak tuh ulasan tentang Cengbeng. 3 hari berturut-turut, 2 hari ya kemarin Cengbeng. Ya, tadi juga ceramah Cengbeng lagi ya. Jadi sampai udah bosen, jadi mendingan ditanya-tanya aja gitu kan. Kayak ini kan kemarin lewat YouTube Live, terus lewat Facebook Live, sekarang lewat Instagram Live. Nah, jadi sebelum nanya-nanya, mungkin pemberitahuan dulu kali ya. Nah, karena anak-anak muda kan banyak yang selebor tuh, agak ngerti. Pokoknya itu urusan kong gua, urusan mak, urusan mama papa gitu kan, bukan urusan saya gitu. Nah, jadinya kita sekarang mulai mau belajar sebetulnya urusannya apa sih Cengbeng itu. Nah, jadi kalau mau tahu Cingming itu Cengbeng, bahasanya orang Benteng juga ngomongnya Cengbeng. Cingming, benar-benar ada Cing. Cing itu terang, Cing itu jernih, Ming itu terang. Nah, apa yang jernih, yang jelas, dan apa yang terang. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang Cengbeng, itu urusan nyapu-nyapu dan bersih-bersih kuburan. Jadi sebetulnya cuma itu. Jadi intinya bukan di macam-macamnya, tetapi membersihkan kuburan. Nah, kenapa begitu? Karena kuburannya di musim ini kan akhirnya Imlek udah masuk ke minggu ketiga nih. Nah, jadi ke bulan ketiga Imlek. Jadi artinya udah mulai masuk musim panas. Jadi musim dingin itu udah benar-benar hilang, udah masuk musim panas. Nah, di mana pohon-pohon tuh subur banget. Jadi kuburan itu udah, kalau orang Benteng bilang ambalatak. Ya bener ya? Ambalatak, udah berantakan, udah banyak ilalangnya tinggi-tinggi. Nah, itu harus dibersihkan. Jadi kalau kita lihat rootnya daripada kita orang keturunan Tionghoa, jadi sebetulnya tradisi Tionghoa itu orang yang paling luar biasa lah sebetulnya ya. Bakti anak itu diajarkan dari zamannya Kungce atau Konghucu. Jadi Konghucu itu menekankan pada bakti. Lalu Taoism mengatakan bakti pada langit dan bumi, di mana bumi ini dipijak, langit dijunjung. Juga menghormati langit dan menghormati semua bumi dan fungsi orang tua. Nah, Buddhis Paulus, Buddhis itu melengkapi semua. Jadi Buddhis adalah yang melengkapi dunia secara utuh, menganggap bahwa memang hubungan anak dan orang tua sangat penting yang disebut dengan bakti. Terus negara sendiri menetapkan setiap kerajaan zaman dulu yang kita lihat sejarah raja-raja kita dan segala macam sangat menghormati Chu Xian. Apa itu Chu Xian? Leluhurnya. Karena kerajaan yang jadi raja di Tiongkok dianggap adalah turunan dari matahari. Jadi mereka menganggap bahwa
turunan garis keturunan siapapun yang bisa berkuasa dan menjadi raja adalah bukan orang sembarangan. Dan mereka sangat patuh sekali dengan apa yang sudah diturunin dari atasnya. Ya, dari raja-raja sebelumnya, dan paling takut kalau kena kutukan dan lain-lain. Gitu. Jadi sehingga bakti itu paling penting. Makanya raja manapun yang mau melawan orang tuanya, nggak ada. Jadi kalau orang tua itu sangat dihormati sekali. Tradisi kita sebagai orang Tionghoa, dari raja sampai ke bawah, tetap menekankan bakti, itu paling penting. Makanya Xiaosun Fumu atau bakti nomor 1. Nggak ada nomor lain, nggak ada nomor 2. Orang tua sakit, anak paling panik. Anak sakit, apalagi orang tua paling panik. Jadi begitu udah paham ya konsepnya orang Tionghoa. Lalu, kemudian ketika kita mengenal bakti ini, lebih dipraktekkan lagi, lebih dalam lagi, ketika menghormati orang tua semasa hidup, bukan semata udah telah meninggal. Kalau udah telah meninggal, tidak ada satu anak pun yang bisa membalas budi baik orang tua. Ada. Jadi sewaktu masih hidup, sangat penting sekali menghormati orang tua kita, papa, mama, berbakti kepada mereka, tidak mengecewakan mereka, menghormati mereka, sujud kepada mereka, berikan makanan yang enak kepada mereka, dan layani mereka, jaga mereka, sakit rawat mereka, dan setelah meninggal tetap meneruskan tradisi yang mereka sudah lakukan sama kita. Bayangin dari seumur hidup, dari kita lahir atau dari dalam kandungan, orang tua akan mengerahkan apapun asalkan anaknya bisa lahir dengan selamat. Perasaan yang nggak enak, orang hamil bawa-bawa anak dalam kandungan berat sekali, tidak nyaman. Orang tua akan menanggung itu. Perasaannya harus dijaga, terus tidur harus cukup, walaupun kurang tidur, kadang nggak bisa tidur. Anak sudah lahir, apapun akan diberikan untuk kepentingan sang anak. Anak nangis, ngompol, berak di celana atau berakin orang tuanya, kencingin orang tuanya. Mereka tidak ada yang komplain, tidak ada yang marah, tidak ada yang kesal. Semua dijalani dengan tulus. Mendidik anak dari kecil sampai dewasa tugas orang tua. Orang tua selalu mencurahkan perhatian semua buat anak. Dan setelah udah mereka dewasa, menikah pun, anak masih sayang banget sama orang tuanya. Tapi orang tua lebih sayang sama anak-anak. Walaupun anaknya harus keluar dari rumah kalau yang wanita, di bawah laki-laki. Nah, orang tua itu tetap akan selalu ingat dan selalu sayang sama anak-anaknya. Sehingga rasa melekat sama anak, melekat sama orang tua, itu penting banget. Zaman dulu. Ya, zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak tahu lah, anak-anak sekarang udah banyak yang cuek. Terlalu cuek sama orang tuanya. Bahkan nggak cocok sama orang tuanya. Bingung. Padahal kalau orang-orang zaman dulu menekankan sekali betul-betul tentang bakti. Kita dari kecil sampai kita dewasa, sampai orang tua ngumpulin uang, kerja mati-matian. Dia rela tidak menikmati uangnya buat kepentingan dia, tapi nanti dikumpulin sampai meninggal pun akan jadi warisan buat anak-anaknya. Banting tulang sampai tua, udah tua tidak dinikmati, dan akhirnya meninggal, diberikan buat anak-anaknya. Malah jadi rebutan warisan. Anak berantem, ribut, orang tuanya khawatir sudah meninggal. Nah, jadi jangan sampai begitu ya. Itu bukan anak yang berbakti. Jadi kalau kita lihat orang tua semasa mereka hidup selalu mengutamakan anak. Persoalannya, kita sebagai anak bagaimana? Sebagai anak bagaimana? Anak hitung-hitungan. Orang tua nggak pernah hitung-hitungan. Apa ada orang tua waktu mau nyerahin warisan dia hitung-hitungan. Popok berapa, susu berapa, baju yang dikeluarkan udah berapa banyak, pembelanjaan buat kamu sekolah berapa banyak, SPP dulu berapa aja, berapa tahun sekolah sampai kuliah uangnya berapa banyak, lalu setelah warisan dia potong itu semua, sisa yang udah dikeluarkan didanakan buat wihara atau buat kebutuhan sekolah, kebutuhan tempat ibadah atau apapun sosial. Sisanya anak nggak dapat apa-apa. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Nggak ada orang tua yang begitu, nggak ada. Nah, jadinya orang tua semuanya dari kita lahir
sampai kita tua, sampai orang tua kita meninggal, semuanya untuk anak, betul? Betul. Anak hitung-hitungan, kita hitung-hitungan, orang tua sakit, kok aja lah yang bawa orang tua ke rumah sakit, adek aja lah yang bawa, kamu kan lebih kaya, kita hitung-hitungan, jagain orang tua nggak mau. Mungkin kita misalnya ada yang nggak mampu dalam soal keuangan, oke, kita nggak bisa keluar uang, tapi kita bisa keluar jagain kok, jagain orang tua, rawat orang tua kan bisa, ya nggak? Nah, Betul. kasih makan orang tua, pelit, setengah mati, orang tua masih hidup, nggak pernah dikasih makan enak. Udah meninggal nih, cengbeng, pergi ke kuburan, wow, makanan yang enak-enak. Bahkan kalau yang nggak ke kuburan, di rumah berapa meja pasang. Coba tradisi orang Benteng, orang Tangerang. Orang Tangerang dari dulu sampai sekarang, namanya sembayangan, itu mungkin orang tuanya ada beberapa yang udah meninggal, tapi makanannya bermeja-meja, benar nggak? Komplit, buahnya berapa macam, terus makanannya harus berapa macam, terus belum lagi sayurnya berapa macam, dari yang bergerak sampai yang udah mati, ada semua ya. Nah, jadi kalau kita lihat, orang Benteng tradisinya kenceng banget di sembayangan. Semua dihidang di situ, pesta besar. Tapi waktu masih hidup, mereka makan enggak. Enggak, suhu. Itu persoalannya. Kenapa udah meninggal baru dibikin upacara sembahyang? Kadang-kadang saya suka lucu, suka sampai minjem duit buat urusan sembahyang leluhur, sembahyang keluarga. Sampai minjem duit. Betul. Padahal esensinya bukan di situ. Esensinya, kenyangilah orang tuamu selagi masih hidup. Rawatlah orang tuamu selagi masih hidup. Maka Dharma Sang Buddha mengatakan, Dharma tidak pernah menentang tradisi. Dharma selalu sejalan dengan tradisi, tapi yang positif ya, bukan tradisi yang jelek ya. Nah, tradisi menghormat orang tua setelah meninggal ada dalam Sigaloda Sutta. Kewajiban anak merawat orang tua setelah meninggal, betul? Betul. Nah, jadi menghormati orang tua juga kewajiban seorang anak. Jadi anak ini udah ada sewaktunya kita benar-benar bersyukur dari kecil sampai kita menikah, sampai udah kita dewasa, orang tua itu selalu menciptakan buat anak-anak. Kadang-kadang makanan yang terenak dan yang terbaik selalu diberikan pada anak-anaknya. Dia jarang mau buat dirinya sendiri, begitu. Begitu orang tua meninggal, kita hitung-hitungan. Mau cengbeng aja ribut. Alah, nggak usah kasih yang ini lah, nggak usah apalah. Kalau perlu, ya banyak ya. Suka sedih saya. Nggak tahu ajaran agama mana sih yang tidak mendukung orang tuanya. Apakah ada ajaran agama yang membenci orang tuanya setelah orang tuanya meninggal? Apakah karena beda agama, orang tua diperlakukan secara tidak manusiawi lagi walaupun memang udah mayat ya? Apakah ada ajaran agama yang mengatakan orang tua setelah meninggal jadi setan? Saya bingung. Masa orang tuanya sudah meninggal dibilang setan, maka pasang hiu pun nggak mau, menghormatin pun nggak mau, cengbeng pun nggak usah katanya. Nggak ada cengbeng katanya. Ngapain jarak ke kuburan, biarin aja loh. Apa ada seperti itu? Orang tuamu adalah arahat yang hidup di rumahmu. Kalau menurut Buddha malah Buddha mengatakan bahwa orang tua kita adalah paukwe, paukwe permata yang paling berharga. Karena tanpa orang tua nggak ada kita sekarang. Kita tuh nggak mampu untuk membalas budi orang tua. Bahkan Sang Buddha katakan, kalau kamu menggendong ayah dan ibumu di bahu sebelah kanan dan sebelah kiri, dan kamu keliling dunia untuk membahagiakan mereka dengan digendong, itu masih belum mampu membalas baik budi orang tua. Jadi bayangin, kalau seandainya orang tua kita meninggal, dan karena beda keyakinan, dia masih Buddhis keluarganya. Nah, terus akhirnya anak-anak nggak ada lagi, langsung beda gitu perasaannya. Aduh, Amitofo, sedih saya. Sedih. Kenapa sedih? Karena orang tua nggak pernah hitung-hitungan. Orang tua nggak ada yang menyangka dia membesarkan anaknya, nanti anaknya tidak akan menghormati dia setelah mereka meninggal. Nggak ada. Orang tua itu tulus. Bahkan sampai mau menikah pun banyak kok orang tua yang Buddhis merelakan anaknya
ikut agama yang lain karena keyakinan itu tidak bisa dipaksa. Hak asasi itu mah, betul ya. Jadi orang tuanya vaksin rela anaknya mau menikah dengan siapa, dengan agama apa, no problem. Yang penting hidupnya bahagia, yang penting tidak berantem, tidak ribut dalam kehidupan rumah tangga, yang penting tetap berbakti pada orang tua. Karena nanti udah meninggalnya orang tua, ada loh yang sudah meninggal dikubur, mau dikubur masuk peti dipindah agamain. Wah, itu juga kasihan banget. Semasa hidup orang tuamu sudah begitu baik dan memegang teguh dengan ajarannya sendiri, dan dia berbuat kebaikan, bukan pakai embel sara dalam hidupnya. Dia melihat anak sebagai anak, dia melihat manusia sebagai manusia, dan dia melihat ajaran kebaikan sebagai kebaikan. Hidupnya sepenuh hati pakai hati. Masa setelah meninggal dipindahin agamanya? Dari selama hidupnya dia punya satu keyakinan yang dia pegang, kebaikan akan membawanya ke surga, lalu dipindah agamakan. Dan setelah dikubur, dikremasi dengan cara yang berbeda, dengan keyakinannya. Kalau keyakinan dia kan dia taunya sama, dikubur, dikasih bong, lalu kemudian ada puja, ya, ada makanan, ada buah minimal, ada hiyo, ada lilin, terus kemudian berubah semua, tidak ada lagi begitu. Sedih nggak? Ada bakal duit-duitan, bakal koper, bakal rumah-rumahan, karena konsepnya dia masih begitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan konsep orang yang sudah leluhur ini. Mereka konsepnya senang kalau ada yang perhatian. Ini hilang tradisi itu. Apakah orang tua kita tidak sedih? Kalau orang tua kita dianggap setelah meninggal jadi setan, maka anak-anak jangan pernah mengambil warisan orang tua yang katanya jadi setan. Kan itu adalah uang setan. Uang adalah segalanya. Orang tuamu bisa jadi setan, tapi uangnya bukan dibilang uang setan. Maka, tolong, nggak ngerti tentang ajaran Buddha, ya tanya sama suhunya, gitu kan? Nah, tugas saya menjelaskan, kalau orang tua kita Buddhis, meninggal harus digimanain suhu. Saya sudah bukan agama Buddha, misalnya, tapi gimana cara saya bisa menghormati orang tua saya? Maka saya nggak ada masalah. Saya silakan tanya sama saya, kita jawab, boleh. Kita yang doain, wihara yang doain. Kalian bisa pasang nama wihara yang ngurus semuanya sampai beres. Sehingga orang tua kita tetap terhormat dengan kondisi keyakinannya masing-masing. Tidak tergoncang setelah meninggal. Jadi Qingming ini adalah rasa bakti anak pada orang tua. Sehingga anak ini masih meneruskan apa perbuatan orang tuanya yang terpuji. Bagaimana menjadi orang tua adalah tugas anak belajar pada orang tuanya. Dan orang tua yang udah pernah salah jalan, atau orang tua yang dulunya sempat nggak benar, atau orang tua yang sempat dibenci anak-anaknya, itu pun karena dia tidak mau melihat atasnya lagi, yaitu kakek nenek. Kakek neneknya kalau seandainya juga begitu salah jalan, berarti tidak melihat kongco, ococo, macoconya ke atas kongco-coconya. Karena apa? Bagi orang Tionghoa, keturunan nama baik, perbuatan baik, hidup senang, mati tenang. Hoki, sehat, panjang umur. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang diturunkan, turun-temurun. Jadi udah pasti tuh turunannya orang mau hokinya baik, sehat badannya, panjang umur. Karena apa kita bisa memiliki ini semua? Karena perbuatan baik, karena bakti. Maka kalau kita tidak melihat ke atas, maka kita tidak akan menjadi ayah atau menjadi ibu yang baik buat anak kita. Nanti anak kita juga tidak akan menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Maka orang Tionghoa sangat mementingkan bibit bebet bobot, benar ya, kayak gitu. Supaya apa? Siapa yang menghormat ke atas, dia akan dihormati. Siapa yang menjaga nama baik dari garis terah keturunannya, dia akan selalu terpandang, namanya harum.
orang tuanya donatur, orang tuanya dermawan, orang tuanya baik, suka membantu masyarakat, anak belum tentu. Benar nggak? Benar. Tapi Jadi anak yang tidak melihat orang tuanya baik, dia hanya berpikir bahwa saya mengambil kekayaan orang tua saya untuk kepentingan saya. Yang baik kan mama bapak gue sebodoh amat. Apalagi kalau orang tuanya dia biasa saja. Tapi si anak berjuang sampai sukses. Zaman sekarang kan nyari uang banyak. Ada yang gampang, ada yang halal, ada yang nggak halal. Kan begitu ya? Yang nggak halal lebih cepat. Akhirnya banyak tuh yang rich itu. Akhirnya bingung sekarang. Nyari uang dengan cara instan bisa, tapi hasilnya instan juga tuh. Instan meninggal. Meninggalkan dunia ini dengan kosong. Kembali lagi ke emptiness. Ada yang begitu. Nah, jadi kita lihat, orang tua kita banting tulang, orang tua kita menghormati kehidupan, menghormati nilai-nilai perjuangan, cari uang setengah mati untuk anak-anaknya. Maka sudah sewajarnya anak-anak ini menghormati orang tuanya dan memperlakukan yang terbaik buat orang tuanya, memberikan kesempurnaan pada orang tuanya, yaitu dengan bakti. Jadi Qingming adalah hari bakti, membersihkan kuburan, datang ke kuburan orang tua, lalu kemudian tidak lupa memberikan persembahan. Persembahan ini bukan berarti memuja setan atau memuja orang tua kita yang udah meninggal. Mereka mah kalau terlahir di alam surga nggak butuh makanan itu, nggak butuh. Tapi kita nggak tahu apakah leluhur kita, keluarga kita itu naik semua. Justru ya, ini menurut Dharma, ajaran Buddha. Apa sih yang paling sulit di dunia ini? Apa itu? Kemelekatan. Nempel. Kalau bayangin, kita kena lem besi, jarinya kena lem besi, susah atau gampang dicopotinnya? Susah, Su. Ya, susah. Apalagi kemelekatan batin, kemelekatan perasaan. Nah, kemelekatan terhadap kuburan, kemelekatan terhadap badan jasmani, kemelekatan terhadap kuburan, kemelekatan terhadap rumah abu, kemelekatan terhadap saya harus disembayangin gitu loh. Ini akan menyebabkan penderitaan loh. Kalau kita yang nggak ngerti secara Buddha Dhamma, maka kita akan merasa ketika kita meninggal, kan kesadaran kita keluar dari badan. Lalu kita menganggap, ini badan saya, itu yang meninggal badan saya, itu yang ditaruh di peti badan saya nggak rela untuk meninggal. Melekat nggak? Melekat, Su. Melekat ya sama badan. Nah, akhirnya anak-anaknya nangis-nangis, dia melekat sama keluarga. Dia melekat sama yang sedih, yang nangis anaknya. Terus dia juga melekat sama apa? Hartanya, mungkin dia punya simpenan yang disimpan di safety box, disumputin di mana, lupa kasih tahu PIN-nya, atau klik BCA-nya nggak bisa di-open, gitu kan. Jadi kemelekatan terhadap materi, kemelekatan terhadap jasmani, kemelekatan terhadap keluarga, menyebabkan dia tidak mau naik ke atas. Ada cahaya, dia tidak mau masuk, ada teratai, dia tidak mau naik. Akibatnya, time out, waktu habis, dan ketika kita habis, betul, kita akan lahir di alam peta, mungkin alam setan, atau alam dewa tingkat rendah, yang akan melekat sama badan ini. Badan ini kemana? Oh, badan ini kemudian dikubur. Jadi kuburan dianggap rumahnya. Ketika kuburan dianggap rumahnya, maka dia melekat di rumah baru. Karena kita lihat, semua orang yang sudah meninggal nggak bisa masuk ke dalam rumahnya dia. Kenapa? Karena setelah meninggal, itu bukan milikmu. Akan terpisah semua dari milikmu. Rumahmu yang dulu udah jadi rumah anakmu, udah ada harta waris kan? Bukan rumahmu lagi. Jadi dewa penjaga pintu pun tidak mengizinkan kita masuk ke dalam rumah. Kenapa? Udah bukan milikmu. Maka saya sering katakan, bahwa dalam hidup ini, semua adalah hak guna pakai, bukan hak milik.
Yang menjadi hak milik kita adalah kebajikan. Kalau kita berbuat baik, itu hak milikmu yang sah. Tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tapi yang kita tinggalkan di dunia ini termasuk uang di bank, safety account, atau apapun, harta, kekayaan, mobil mewah, rumah, semuanya udah bukan milikmu. Termasuk badan jasmani ini bukan milikmu. Dan akibatnya, kita hanya boleh masuk ke rumah kalau anaknya memohon sembahyang untuk keluarganya. Dia dipanggil baru boleh masuk. Kalau enggak, ya udah balik ke kuburan. Itu kuburan, rumahnya. Jadi ada kemelekatan terhadap kuburan, mengharap setiap tahun keluarga datang. Ketika keluarga datang, bye-bye, happy dia reuni keluarga. Karena dia melekat, ya kan? Dan kemudian dapat makan, kemelekatan terhadap makan, walaupun mungkin ada makhluk yang tidak bisa makan, tapi udah dihidangin aja udah happy dia. Dan alam setan akan lahir lagi atau mati jadi setan kalau dia bahagia. Kebalik sama alam dewa atau penghuni surga. Penghuni surga itu akan mati kalau dia sedih. Karma baiknya habis, sedih nggak? Sedih. Mendekati kematian supaya karma baiknya habis, keringatnya lebih banyak, ngucur, bau badan sudah mulai, cahaya hilang. Itu dia udah siap-siap meninggal di alam dewa. Mungkin jatuh, paling transit jadi manusia lagi. Kalau nggak jadi manusia, ya jatuh ke alam bawah. Dan alam bawah sebaliknya, dia akan meninggal di alam peta atau alam setan, alam rendah, kalau dia bahagia. Apa yang menyebabkan mereka bahagia? Satu, dapat perhatian. Anak-anak perhatian dia, sayang sama dia. Sudah meninggal nih, masih diperhatikan, berbuat baik atas namanya. Lalu kemudian di wihara dipasangin patung Buddha atas namanya. Atau bikin pagoda atas namanya, bikin candi atas namanya. Terus juga kemudian kalau cengbeng, itu masih datang, reuni, mendoakan dia, masih sembahyang, kasih makanan. Ini kebahagiaan buat mereka. Dan Buddhis bukan berkata hanya itu. Kalau itu doang itu baru Kungse sama Taois. Buddhis ada plusnya lagi. Apa plusnya? Mendoakan, baca sutra, baca parita, baca pengertian, ceramah dharma. Maka di kuburan buat umat-umat Buddha, selain baca parita, atau baca liamkeng, atau baca sutra, ceramahlah di situ. Mana tahu leluhur kita melekat sama kuburannya sebagai rumahnya. Jadi Anda ceramah, Mama, Papa, ini saatnya kita mau berdoa, engkong, emak, kita mau mendoakan ya. Dengerin nih khotbah Buddha, kita baca parita, baca doa, nanti bayangin ada cahaya besar sekali. Dan kalian masuk ke dalam cahaya, atau kalau yang Mahayana, lebih menekankan pada teratai, dijemput teratai, semuanya kita waktu doa, kita bayangin teratai, kolam teratai banyak banget. Terus nanti keluarga kita, leluhur kita naik semua di atas teratai. Dan kita membacakan Amitabha Sutra kalau Mahayana ya. Nah, lalu membayangkan Buddha Kuan Yin Pusat memberikan jalan, akhirnya mereka akan terlahir di Sukawati. Lupa sama kuburannya, melepaskan kemelekatan sama kuburannya, bahagia karena keluarga yang perhatian, dan mereka bisa terlahir naik ke atas. Itu kalau Buddhis. Maka pelimpahan jasa di bulan Cengbeng penting untuk menyadarkan mereka supaya jangan melekat sama kuburan. Kuburan ini hanya memoriam, tempat anak-anak mengenang. Pernah ada lahir mama saya membesarkan saya, sampai saya lahir di dunia dibesarkan sampai berbakti, dan mama saya meninggal, atau papa atau mam akong. Dan inilah pemakamannya. Sudah sempurna. Ini memoriam. Memoriam. Jadi bilang, jangan tinggal di sini, jangan melekat di sini. Tinggallah di alam yang lebih baik. Pancarkan cinta kasih, pelimpahan jasa. Berdana ke wihara, setelah berdana ke wihara, kita bilang, Mama, saya sudah berdana ke wihara, baik apapun kebutuhan wihara, sekarang saya mau simbol pelimpahan jasa dengan membakar rumah-rumahan. Begitu. Jadi rumah-rumahan ini simbol pelimpahan jasa, sama seperti air dituang dari gelas penuh ke gelas kosong. Jata, wariwaha, pura, paripurenti, sagara, kalau Bante baca doa kan, jasa-jasa kebaikan ini mengalir dari atas ke bawah. Nah itu kalau Mahayana simbolnya bakar.
Anda sudah berbuat baik ke wihara, dulu dapat tiket, kertas emas dan kertas perak dari wihara loh. Nanti anaknya ambil sebagai wujud pelimpahan jasa, dibakar di stupa pagoda yang buat pembakaran kimchua atau bakar koper. Ini loh udah habis berdana ke wihara, terus kemudian kita bakar pelimpahan jasa. Itu sama dengan buang air. Lewat simbol, yang satu simbolnya pakai air, yang satu simbolnya pakai api. Begitu. Tradisi jadi tradisi, akhirnya lupa. Orang cuma mikir bahwa harus bakar-bakaran doang, lupa sama perdananya. Esensinya adalah perdana ke wihara. Nah, kalau yang dikremasi gimana, Su? Kalau yang dikremasi, ya kita menyempurnakan. Badan jasmaninya sudah bukan lagi di peti, tapi kita katakan, Mama, Papa, Akong, Ama sudah nggak sakit lagi ya. Sekarang sudah sehat. Badannya udah nggak ada yang sakit, sudah sempurna. Sekarang lahir kembali di alam yang lebih baik. Kita doain semuanya. Pakai liangkeng lah, pakai parita lah, panggil bante, panggil sangga, panggil suhu, panggil romo pandita untuk didoakan. Yang penting semua anak-anaknya dukung. Mau agama apapun kumpul di depan peti matinya, merelakan dengan doa, lalu mengatakan, badan ini tidak kekal, jangan tinggal di badan lagi. Karena ada yang masih sampai mau dikremasi, dia masih nggak mau lepasin badan. Jadi waktu tertungku ya dia merasa terbakar. Nah, dia nggak mau keluar dari badan jasmaninya. Nah, jadi udah keluar tapi tetap masih deket-deket gitu, pengen masuk terus, artinya pengen hidup lagi, yang nggak bisa. Maka katakan badan ini sudah tidak bisa dipakai. Nah, sekarang sudah terlahir, sekarang kita akan sempurnakan. Jadi 4 unsur akan terpisah. Unsur udara kan udah mati, ketika kita meninggal udah habis, unsur udara nggak ada. Unsur air semua akan keluar. Air dari pori-pori keluar, dari mulut keluar, dari hidung keluar, dari mata keluar, dari 9 lubang. Air keluar semua cairan. Nah, terus kemudian panas udah otomatis nggak ada, apinya udah hilang kan. Karena udara mati, panas mati, api, air, kemudian tinggal daging doang, tinggal tanah, unsur tanah. Nah, unsur tanah ini akan disempurnakan ketika masuk krematorium, dia akan berubah menjadi abu. Dan ketika ini sudah berubah semuanya, ya kita larung lagi ke air. Ketika dilarung semuanya sempurna, atau ada yang mau ditaruh di guci, taruh di rumah abu. Kalau yang dilarung, kita harus mengatakan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kemelekatan, semuanya terurai, silakan terlahir kemanapun tanpa ada beban. Itu kalau dilarung. Tapi banyak orang yang masih pertahanin sebagai kenangan, ditaruh di guci. Gucinya ditaruhlah di rumah abu. Terus di rumah abu didoain juga setiap hari. Tetapi sekali lagi saya katakan, baik kuburan maupun rumah abu itu cuma memoriam, tempat untuk mengenang memori bahwa dulu pernah ada tua kita, ada fotonya, ada apa macam. Tapi katakan pada mereka, Mama, Papa, Akong, Ama, ini bukan rumah kalian. Ini tempat anak-anak berdoa di sini mengenang kebaikan kalian. Jadi terlahirlah kalian ke surga, terlahirlah ke Sukawati, terlahirlah tempat bahagia, atau mau lahir jadi manusia lagi boleh. Jadilah manusia yang baik, di keluarga yang baik, dengan kesempatan, dan masih bisa belajar kebajikan. Katakan itu pada mereka, sehingga mereka tidak melekat sama itu sebagai rumahnya. Jadi kalau yang di kuburan, kuburan adalah rumahnya. Kalau di kotak abu, ya kotak itulah rumahnya. Jadi kalau kita lihat kotak abu bersusun-susun, ya kalau zaman sekarang namanya apartemen. Orang sekarang tinggal di apartemen susun-susun. Udah meninggal, apartemennya rumah abu, kotak-kotak, semuanya. Masih bisa gosip, masih bisa ada tetangga, kamu dari mana, meninggalnya kenapa, anakmu sekarang gimana, kenapa kamu belum terlahir di surga, oh saya begini, kepo jadinya. Nonton film Korea Hi Bye Mama, tuh bagus banget, ada contoh. Nonton nggak? Nonton Su, yang meninggal, ceweknya meninggal. Mama, ya. Bagaimana di rumah abu itu jadi tempat gosip juga. Jadi kita melihatnya kosong, tapi kenyataan dengan mata batin atau mata yang indigo bisa lihat ternyata mereka pada ngobrol-ngobrol, masih main arisan, dan melekati anaknya tiap hari kemana, dia meninggalnya kenapa. Nah akhirnya kenapa belum naik ke atas? Karena ada keberatan.
belum sempurna atau belum ada, yang masih ada beban yang ngeganjel. Nah, itulah fungsinya. Maka di Buddhis, di agama Buddha, setiap momen apapun selalu patidana. Jadi patidana pelimpahan jasa itu bukan cuma cengbeng, citgue, atau bulan 7. Pelimpahan jasa bisa kapan aja, anytime, setiap malam sebelum mau tidur kita katakan, semoga jasa kebajikan yang kulakukan melimpah pada orang yang kukasihi yang telah meninggal dunia. Semoga mereka terangkat di alam yang lebih baik. Kita bayangin cahaya masuk ke diri kita, lalu kita bayangin lagi cahaya ini juga melimpah ke seluruh penjuru. Melimpah kepada leluhur kita yang masih berada di alam bawah. Dan kalau mereka sudah terangkat ke surga atau dia lahir di alam yang lebih baik, mereka tanpa kita minta, mereka akan blessing kita. Kenapa? Karena yang ada ikatan darah yang tadi saya bilang garis terang, marga, akan selalu menjaga keturunannya. Karena hanya keturunannya lah yang bisa nolong mereka kalau mereka jatuh ke alam bawah. Maka di dalam Tiropada Sutta kan dikatakan, di luar dinding mereka berdiri dan menanti, di persimpangan-persimpangan jalan mereka berdiri dan menanti. Tapi ketika ada upacara besar yang dilakukan, tidak ada satupun yang ingat sama mereka. Nggak ada. Lupa. Kalau upacara sembahyang atau upacara pesta, nggak ada yang ingat sama leluhurnya. Di sana tidak ada perdagangan, di sana tidak ada jual beli, di sana tidak ada kebahagiaan yang berarti, nggak ada duit, nggak ada apa. Jadi hanya melakukan keluarga yang satu garis keturunannya melakukan kebaikan. Maka siapapun yang menjadi anggota sangga, menjadi suhu atau bante, dia mampu menolong 7 keturunan ke atas, 7 leluhur. Itu bisa 700 leluhur kita bantu loh. Jasa kebajikan kita setiap hari, hidup kita bukan selfish sendiri. Kalau berumah tangga kan cuma mikirin sendiri. Kalau udah jadi tua atau jadi biku, setiap hari hidupnya untuk semua orang, untuk umat, untuk pelayanan orang hidup dan orang meninggal, dan kemudian orang yang sudah telah lahir dimanapun, kita nggak tahu. Kita doa setiap saat, kita doa setiap hari, bukan untuk kepentingan kita. Sehingga leluhur kita itu mendapat manfaat dari mereka yang menjadi anggota sangga. Tapi kalau jadi anggota sangga salah jalan juga bikin mereka fana loh, bikin mereka sedih, gitu. Nah, jadi di sini pentingnya bakti anak pada orang tua adalah kita menjaga nama baik keturunan ke atas, dan kita membuat semuanya menjadi indah, dan kita hanya meluangkan waktu sedikit untuk melakukan yang terbaik buat mereka, walaupun mereka telah lama meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau mereka happy, mereka senang, mereka lahir di surga, tingkatnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Yang dapat untung siapa kalau kita ngomong untung-untungan, untung rugi? Kita berbuat itu semua, bakti, yang untung siapa? Pembuat kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Kita berbuat baik pada leluhur kita, kita yang akan memperoleh kebaikan. Iya, betul. Jadi siapa yang melakukan kebaikan akan berpulang, mendapat kebahagiaan pada dirinya. Jadi kita sendiri, rezeki kita makin bagus, orang tua kita memblessing kita, memberkati kita, kita hidupnya dilancarkan, cahaya kita makin terang, makin bagus, makin ceria, enggak sumpah. Itu dia. Tapi coba kalau kita selfish aja, boro-boro mau menghormati orang tua semasa hidup aja ngelawan orang tua terus, semasa hidup aja kita tidak pernah membahagiakan orang tua kita. Terus setelah orang tua meninggal, jangankan mau sembahyang, jangankan mau ngurusin kuburan. Mungkin kuburan nggak diurusin, ilalang makin tinggi, terus hujan, erosi, abrasi, gempa bumi, akhirnya ada retak. Terus kuburannya terendam air, kita nggak perhatiin, akibatnya kita bingung. Kok rezeki kita seret ya? Kok urusan kita kayaknya gagal lagi, kok nggak bisa naik-naik ya? Warisan berapapun diberikan pada kita habis. Kenapa hidup saya susah terus ya? Nah iya. Kenapa begitu? Karena jalan terang di depan sudah kau tutup. Apa yang membuat jadi terang? Bakti. Apa yang membuat jalan jadi terang? Penghormatan,
perhatian, caring, sharing. Sharing menjaga, sharing juga membagi. Apa yang kamu share dalam hidup ini? Nothing. Sama tetangga perhitungan, sama tetangga berantem mulu, sama orang teman sekantor ribut terus, sama atasan nggak pernah damai, sama anak dianggap kayak musuh, sama orang tua, apalagi mertua, ribut melulu. Apa yang bikin kamu berbunga-bunga? Bunga tahu ya, bunga. Tahu Kan kucup. Kalau mekar, indah nggak? Indah kan? Wangi nggak? Wangi kan? Kenapa semua orang mau memetik dia? Karena indah, Su. Nah iya. Kumbang dateng, orang juga mau pajang. Tapi bunga teh kotok ada yang mau nggak? Nggak ada, Su. Siapa bilang? Saya ke India, siapapun kalau Jamayata ke India, itu dapat bunganya yang kayak itu loh. Yang ada smell no good. Itu yang dipersembahkan para dewa. Iya, karena itu bunga liar yang memang tumbuh dan gampang tumbuh di daerah India. Tapi kan kita di kalung terus kan smellnya, aduh kayaknya mengganggu gitu. Tetap ada nilai loh. Iya, kita kan mikirnya bunga itu yang wangi doang. Ternyata bunga yang apa juga tetap ada nilainya walaupun baunya kurang gitu enak. Nah, jadinya bunga kalau yang wangi dia akan dihargai. Tapi bunga kalau yang tidak wangi ya masih juga dihargai kok, tetapi ya tidak seperti yang wangi. Kebajikan kita, bakti kita, perbuatan baik kita selama itu seperti bunga yang harumnya bunga. Apa lagu apa harumnya bunga cempaka ya. Lebih harum lagi kebajikan. Karena kebajikan ini akan melawan arah angin. Orang yang semasa hidupnya baik dikenang. Coba lihat. Mau tahu orang hidupnya gimana? Lihat waktu dia meninggal. Yang nganter banyak enggak? Banyak loh orang waktu dia meninggal. Kalau sekarang sih COVID ya, nggak usah ngomong COVID ya. Banyak orang yang meninggal nggak ada yang nganter. Cuma keluarga doang, nggak ada yang datang. Ada kasihan. Ada yang meninggal, nggak ada yang umumin atau diumumin pun yang datang berbodong-bodong, yang nganter banyak banget. Nah, kalau di Tiongkok berbalik nih. Kalau di Cina sekarang ya beda. Menikah diantar rame panjang menikah. Tapi kalau meninggal sendirian. Mobilnya paling cuma 1-2. Iya, nggak ada yang nganter. Tapi kita orang Tionghoa yang masih sekarang, zaman sekarang, ini lebih berbahagia. Kenapa? Waktu meninggal masih banyak yang ngiringin nganter. Karena itu adalah penghormatan terakhir. Apa sih yang dihormatin hari terakhir? Karena kita sudah selesai paripurna menjalankan kebajikan selama jadi manusia. Setelahnya hanya kenangan. Tapi waktu kita masih hidup, kebajikan kita berapa banyak, nama baik kita berapa besar, pengorbanan kita berapa banyak, kekayaan kita juga bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dikembangkan lebih banyak lagi pada banyak orang. Ini adalah kontribusi kita semasa hidup. Maka bunga ini akan wangi, nama baiknya akan harum, dan dikenang banyak orang, hingga banyak yang sedih ketika kita meninggal. Kenapa? Kenapa sedih? Karena udah selesai kontraknya. Dan kalau Buddhis ya nggak perlu sedih, karena meninggal itu satu titik. Setelah meninggal dia akan lahir lagi. Kalau dia orang baik ya lahir dia di alam dewa. Kalau dia mau lahir lagi jadi manusia, pasti dia punya tekad untuk menjadi manusia besar. Apa sih yang membuat manusia itu jadi besar? Hatinya besar. Ketika hati kita besar, pikiran kita luas, cinta kasih kita tanpa batas, maka hidupmu akan dapat berkah yang tanpa batas. Jadi Manggala Parita itu bukan cuma buat dibaca doang, dihafal doang, tapi dipraktekkan menghormat yang patut dihormat. Siapa yang patut dihormat? Orang tua, guru, negara, Buddha dan Bodhisattva itu wajar, orang suci wajar dihormati. Nah, orang tuamu tidak dihormati, gimana mau menghormati gurumu?
Kalau gurumu tidak dihormati, bagaimana menghormati negara? Maka raja-raja zaman dulu sangat menentang adanya namanya anak durhaka. Oh. Maka bakti itu ditekankan menjadi tonggak pilar dasar negara. Mau menjadi negarawan, pertama berbaktilah pada orang tuamu, bekerjalah dengan baik, belajarlah dengan baik sebagai scholar atau sarjana, berbaktilah kepada gurumu. Jadi scholar itu membuat kita menjadi orang yang berwawasan luas. Maka yang dihormati adalah guru. Guru bahasa Mandarinnya Lao Shi. Lao itu yang udah tua, Shi adalah guru. Kenapa disebut sebagai Lao? Padahal masih muda mungkin gurunya. Yang membuat Lao, membuat tua adalah wawasannya, cara pola pandangnya, cara berpikirnya. Itu yang sudah dewasa, sudah tua, sudah matang nih. Maka disebutlah Lao Shi. Kalau kita para biksu panggilnya Shifu. Ada guru, ada bapak, ada ayah. Jadi Shifu adalah guru dan orang tua kita atau ayah kita. Terus kalau kamu menghormati gurumu, maka kamu pasti akan menjaga negaramu. Maka negara yang kuat adalah dari mereka yang berbakti pada berbakti pada orang tuanya, berbakti pada gurunya, dan berbakti pada negara. Maka negara ini akan kuat. Tapi kalau anak-anaknya nggak berbakti pada orang tuanya, tidak menghormati gurunya, negara akan hancur. Bagaimana mau menjaga negara? Bagaimana mau bela negara? Nah, orang tuamu di rumah aja tidak dihormati. Nah itu dia. Paham ya? Paham. Jadi tradisi Tionghoa bagus. Ditambah dengan pengetahuan Dharma, pengetahuan Buddhis, jadi lebih bagus. Jadi Cheng Beng lakukan pelimpahan jasa dengan tulus. Toh hasil kita juga kok yang dapat, bukan yang meninggal. Yang meninggal mungkin udah lahir jadi dewa, dia nggak butuh. Dia bisa menciptakan dengan pikirannya sendiri. Mau makan apa, ting, 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 muncul. Mau tinggal di mana, disesuaikan dengan pikirannya, dia bisa memperoleh apa yang diinginkan. Karena tingkat dewa dan di surga itu hanya hidup dari pikiran. Kecuali dewa tingkat rendah. Kalau dewa tingkat rendah hanya hidup dari kebajikan dan karma baik yang pernah dilakukan seumur hidup. Selainnya nggak bisa. Dan dari pelimpahan jasa, tapi itu kecil. Tapi kalau dia lahir dari alam rendah, dia hidupnya dari pelimpahan jasa. Dan yang melakukan pelimpahan jasa bukan orang lain, tetapi keluarga. Maka yang hidup dari pelimpahan jasa adalah alam-alam bawah. Kalau mereka selalu memperoleh jasa kebajikan, mereka bahagia, mereka meninggal dalam situ naik ke atas, gantian, mereka yang blessing kita. Betul? Betul. Itu hukumnya, hukum alam yang berlaku secara adil. Jadi siapa yang menghormati orang tuanya, siapa yang menjalani kebenaran dan kebajikan, nggak ada janji-janji. Semuanya pasti, hukumnya pasti, ada sebab, ada akibat. Maka pembuat kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Agama Buddha punya surga bukan cuma satu, tapi ada 26. 6 surga biasa, 20 alam Brahma, dan yang bisa menikmati alam Brahma yang 20 surga di atas itu, alam Brahma, hanya mereka yang senang meditasi. Kenapa? Karena kebajikan aja hanya menjernihkan badan jasmani ini. Kalau pikiran baik, otak kita clear. Pikirannya plong. Pikirannya nggak mumet. Karena dia pikirannya baik. Kalau ucapannya baik, mulutnya bersih. Nggak bakal bau busuk keluar dari mulut. Nggak akan ada bau mulut. Dan giginya nggak bakal gampang rontok. Karena ucapannya benar. Ucapannya baik. Tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah memfitnah, tidak pernah bergunjing, tidak pernah omong kosong. Maka mulutnya akan terjaga. Dan senyumnya akan indah. Banyak membawa pesona bagi orang lain. Karena menjaga ucapan. Karena badan jasmaninya, tangannya selalu ringan tangan, bukan ringan tangan yang tabuk-tabukan. Tapi ringan tangan banyak membantu orang. Dari tangannya membantu orang, maka tangannya ini akan menjadi cahaya yang membantu semua orang. Maka Cien Kuan Yin tangan 1000, adalah kita semua yang punya tangan-tangan untuk melakukan kebaikan. Mata kita digunakan untuk melihat yang baik, yang benar, melihat yang salah sebagai salah, yang benar sebagai benar, maka mata ini akan terang.
ya kan? Dan badan jasmani yang lain juga sama. Nah, itu dia. Ini adalah pelatihan dengan ucapan, perbuatan, dan pikiran. Maka dijernihkan kita, badan jasmani kita. Nah, itu meninggal akan dapat surga tingkat-tingkat rendah. Yang masih tidak akan kekurangan cahaya. Tidak akan kekurangan baju. Baju di surga mewah-mewah. Bagus-bagus. Bercahaya bajunya. Kenapa? Karena dia sering berdana. Orang nggak punya baju dikasih baju. Ini ada tadi saya lihat ada LCC Jakarta ya. Nah itu yang biasa ngumpulin baju-baju bekas untuk mendonasikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Nah itu juga kita berdonasi baju. Nanti kita nggak bakal kekurangan baju. Betul. Minimal nggak bakal jadi gembel kalau jadi manusia lagi. Kalau jadi setan yang elit, bajunya selalu penuh. Ada yang bakarin baju-bajuan karena dia habis berdana jubah atau berdana ke panti jompo, panti asuhan, lalu dia pelimpahan jasa pakai baju-bajuan dibakar. Jadi baju beneran buat mereka. Kenapa? Karena jasa kebajikan berdonasi baju bekas atau baju baru. Dapat baju, tidak kekurangan baju. Berdana jubah, tidak akan kekurangan. Necis. Pernah lihat setan-setan yang necis? Mau koper, keren pakai jas. Vampir banyak tuh, itu. Vampir Amerika. Vampir katanya lebih keren ya. Nah, begitu. Karena dia melakukan kebaikan. Nah, jadi cengbeng ini maknanya adalah bakti. Pertamanya cuma sapu-sapu kuburan, terus kemudian membawa persembahan, lalu nemenin, lalu berdoa, lalu kemudian mengatakan jangan melekat ya atau aman sama kuburan, karena kuburan ini adalah nanti suatu saat bisa digusur, bisa gempa, bisa apa. Jadi kalau ada kesempatan dengerin dharma, bacain doa, langsung naik ke alam bahagia. Biarin kuburannya kosong. Nanti tahun depan kita datang lagi, tapi beliau bukan jadi penunggu kuburan, tapi ketika datang dari atas dari surga ada itu tuh, ada SMS atau WA, ada notification, keluargamu mendoakan kamu. Wah, nanti di sana dia cukup lihat gini doang, dari atas sih kamu lihat, oh keluargaku berbuat baik, oh iya saya blessing kamu. Jarak nggak ada jarak antara surga dan neraka dan alam manusia nggak ada jarak. Mereka tinggal berpikir kita, dia udah langsung di rumah kita. Makanya para kerjanya malaikat juga begitu. Ketika kita connect, berdoa dengan tulus, berdoa dengan baik, mereka langsung datang kok. Tapi kalau kita nggak ada kebajikan, nggak ada cahayanya, nggak ada wifi-nya nggak kuat ibaratnya. Gelombang sinyal wifi nggak kuat ya, mereka mananya sampai ada internet, katanya bro. Nah, begitu. Oke, Juan, udah mau jam 9. Oke, tapi mungkin satu pertanyaan terakhir nih Su sebelum kita menutup malam hari ini. Gimana sih Su? Ini kan Cengbeng kan esensinya kita bersihin kuburan, kita datang ke makam. Tapi kan zaman sekarang ini orang ogah ribet Su, ya. Mungkin orang banyak yang nyewa tukang bersih-bersih kuburan, jadi nggak datang ke kuburan, cuman orang bersihin kuburan tinggal nanti terima beres sembahyang. Nah ini benar nggak sih Su sebenarnya? Dia tapi benar ngeluarin uang untuk berbakti. Kalau tradisi dulu dari zaman dulu itu nggak benar. Jadi itu kalau dari dulu, kalau ini tradisi dulu ya, tradisi dulu makanya negara atau kerajaan meliburkan semuanya dari pekerjaan sama Cengbeng untuk berkumpul reuni keluarga dan membersihkan kuburan orang tuanya. Tapi kan menurun nih sekarang udah modern, makin canggih. Anak-anak juga bilang, alah saya nggak ada waktu lah buat keluarga lah, nggak apalah. Ya udah tolong urusin, ya begitu ya. Baik apa enggak? Ya baik-baik aja. Anda suruh orang beresin juga sama. Anda kasih orang doain di wihara, Suneng Siang ngurusin juga sama. Nggak ada masalah. Yes, nggak ada masalah. Tapi, ada tapinya. Kalau Anda hidup nih, masih hidup. Kita jangan ngomong udah meninggal. Masih hidup, anak-anaknya sukses kaya semua. Anak-anaknya kaya. Anda juga nggak kekurangan apapun. Di rumah ada pembantu, ada apa, ada suster, semuanya rumahnya gede. Tapi anak-anak nggak pernah pulang. Imlek nggak pulang, Cengbeng nggak pulang, Citwe nggak pulang, sembahyang apa nggak pulang, orang tua ulang tahun juga nggak pulang.
Masih hidup loh ya, saya nggak ngomong meninggal ya. Tapi duit dikirimin terus, ditransfer terus tiap bulan. Terus video call juga bisa, tiap hari video call. Sedih nggak orang tua? Walaupun dia bisa ngobrol, bisa telepon, bisa apa, tapi nggak pernah datang. Atau mungkin rumahnya cuma 2 jam perjalanan, atau satu komplek, tapi nggak pernah datang. Kalau satu kompleks sih nggak mungkin ya, itu udah keterlaluan lah ya. Nah ini misalnya anak-anaknya udah pada di luar negeri semua, nggak pernah pulang, itu orang tua sedih nggak? Ini masih hidup loh. Nah udah, sama, waktu meninggal juga, kebutuhannya kamu kasih semuanya, ada tukang buat bersihin, mau sembahyang ada suhunya, mau apa makanan enak bisa dibeliin, lewat Grab juga bisa, lewat apa juga bisa, ya kan? Tapi orangnya nggak hadir. Sedih nggak? Sedih. Jadi kecuali maaf Pak, saya nggak bisa cengbeng, nggak bisa hadir nih, tapi saya di rumah ada bikin sembayangan sendiri. Kita bisa di rumah bikin sembahyang, baca doa, melimpahkan jasa, karena pikiran kita ini tanpa batas. Pikiran kita lebih dari hebat dari gelombang 5G atau 6G, 7G, wah lebih kuat. Ketika kita memikirkan orang tua kita yang berada dimanapun, kekuatan ini nyampe dan mereka akan dapat berkah dari yang kita lakukan dari rumah sendiri juga nggak apa-apa. Bisa. Tapi kalau kita nggak sembahyang di rumah sendiri, cuma menyuruh orang lain, ya sedih lah, karena kita nggak mengkoneksikan kita dengan mereka, gitu ya. Oke? Jadi modern boleh, sibuk boleh, udah hidup canggih udah boleh, duit banyak boleh, tapi tetap kamu sendiri nanti kalau tidak diingat lagi, cuma diberikan kebutuhannya doang, kira-kira seperti apa? Jadi makanya kalau buat orang tua, cengbeng pasti harus pulang. Pasti harus pulang. Itu udah biasanya begitu. Sibuk apapun. Imlek boleh nggak pulang? Imlek. Cengbeng semua pulang. Kenapa? Berkah dari leluhur itu sangat penting. Kalau leluhur kita marah, ngeri. Kalau orang tua kita marah, masih nggak gitu ngeri. Kenapa? Kelihatan. Orang tua kita masih hidup, kelihatan. Tapi kalau mereka sudah meninggal, nggak kelihatan. Jadi betul. Banyak anak-anak indigo atau kayak cenayang bisa melihat orang ini sukses banget. Kenapa? Di belakangnya berdiri pasukan leluhurnya, semuanya blessing dia terus. Keluarganya tiap hari blessing dia. Jadi semuanya dilancarin. Karena kita mau berharap sama dewa-dewa, dewa-dewa mana yang mau terus-terusan backing kita. Nah, ini leluhur kita pada jadi dewa semuanya, lahir di surga semua. Jadi malaikat semua mereka. Ya pastilah mereka yang jadi lindungin kita, blessing kita. Karena apa? Kita selalu mendoakan mereka dan mereka akan memberikan berkahnya pada kita. Cuma itu doang, hidup ini cuma butuh berkah. Maka ada Manggala Parita berkah utama. Apa yang menjadi berkah utama? Ya jasa kebajikan. Kamu nolong orang, orang nolong kita. Kamu bahagian orang, orang bahagian kita. Kita doain leluhur, leluhur jagain kita. Maka semuanya dilancarkan. Tapi ada yang udah hidupnya susah, nggak bisa berhasil, nggak bisa apa-apa. Yang di belakangnya marah semua. Belakangnya hanya. Oke. Masih luar biasa hari ini temanya cengbeng ya teman-teman. Jadi tadi saya simpulkan cengbeng itu ya dari Qingming ya. Terang sorry. Qingming yang terang. Jernih dan terang. Clear dan terang, sorry teman-teman. Jernih dan tenang. Dan jadi awan pun biru banget. Kalau udah bulan cengbeng itu awan kalau di Cungkoya itu biru semua. Bagus. Awan mah putih. Langitnya biru. Pasti langit terang. Biru, awan putih. Cerah. Ya. Oke. Dan tadi Su juga menekankan lebih baik kita berbakti kepada orang tua kita selagi masih hidup daripada kita sudah memberikan makanan kepada orang tua kita di saat meninggal gitu. Dan memang cengbeng ini sejalan, tradisi kita ini sejalan dengan Buddhism yang dimana masuk dalam Sigalawada Sutta menghormat ke timur. Poin kelima berbakti orang. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Su atas waktu dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Semoga semuanya mendapatkan manfaat dan ingat, doakan orang tua kita selagi masih hidup. Kalau sudah meninggal itu kewajiban, bukan
menjadi beban ya. Selagi masih hidup, bahagiakanlah mereka. Setelah mereka meninggal, ya terus jaga nama baik mereka, jaga reputasi mereka, dan kita melakukan yang terbaik buat semuanya. Terima kasih, selamat malam, dan terima kasih yang sudah bergabung. Tadi saya lihat ada beberapa Bante, ya Bante Dirapunyo, kayak terus Bante Badra Prawiro, ya terima kasih atas kehadirannya, gitu. Dan pada semuanya yang Terima kasih.